Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita sama-sama berjumpa lagi dalam pendidikan agama Islam, yaitu materi bumi telah berhenti berputar, yaitu submateri makna hari kiamat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pelajaran kita kali ini mendapatkan ridho, mendapatkan ilmu yang manfaat. Mari kita bersama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru akan mengabsen kamu sekalian satu persatu. Ya. Marsha Putri, hadir tidak? Tidak. Hadir. Ya, ada ya. Marsha Putri ada. Muhammad Paris ada. Ya. Pelajaran minggu lalu yaitu pelajaran 1 yaitu surat Al-Kafirun. Coba ada berapa jumlah ayat surat Al-Kafirun anak-anak? 6 ayat. Ada 6 ayat, pintar. Terus di manakah surat Al-Kafirun diturunkan? Di kota Mekah. Di kota Mekah. Mengapa surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah disebut apa? Surat apa? Surat apa ya? Surat yang diturunkan di kota Mekah disebut surat apa? Hah? Iya, surat Al-Makkiyah, pintar. Lalu urutan surat yang keberapa surat Al-Kafirun anak-anak? 109. 109, pintar. Berarti pelajaran yang terlalu kamu masih ingat. Sekarang kita berubah, yaitu belajar yaitu tentang bumi telah berhenti berputar. Kita media PowerPoint dan anak-anak pakai PowerPoint, yaitu materi kita yaitu ketika bumi berhenti berputar. Tuh, kita amati gambar ya anak-anak. Bumi berputar, berhenti. Apa itu? Yaitu hari kiamat. Anak-anakku sekalian, makna hari kiamat. Apa anak-anak makna hari kiamat, arti hari kiamat? Coba. Nah, jadi hari kiamat artinya akhirnya adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Hancur lulu ya. Arti hari kiamat artinya peristiwa hancurnya alam semesta. Dunia akan hancur. Matahari akan beradu, akan tidak bersinar, anak-anak. Itu artinya hari kiamat. Hancurnya alam semesta. Itu makna dari hari kiamat. Kita juga akan mati, anak-anakku sekalian. Tidak ada alam dunia lagi. Ya, berganti kepada alam akhirat. Itu arti daripada hari kiamat. Jadi hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu hari kiamat artinya. Lalu kapan terjadinya hari kiamat? Satu pun manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita wajib mengimani adanya hari kiamat yang termasuk rukun iman yang anak-anak percaya pada hari kiamat. Rukun iman yang keberapa? Iya, tapi rukun iman yang keberapa percaya pada hari kiamat? Coba rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang kelima. Ya, rukun iman ada berapa? Lalu kita lihat ada dua macam kiamat itu dibagi dua. Ada kiamat kubro atau subro, ya, kiamat kecil. Ada kiamat kubro. Bagaimana arti kiamat kubro? Kita lihat gambar tuh anak-anak, ya. Bumi pecah-pecah tuh. Lalu alam kita, alam tuh banjir, terjadinya banjir. Itu menandakan terjadinya kiamat syukro. Artinya kiamat syukro itu hancurnya alam di sekitar kita. Terjadinya gempa bumi. Nah, termasuknya gempa bumi. Bumi pecah-pecah tuh. Lalu terjadinya banjir. Apalagi terus terjadinya tsunami, air bah, atau banjir bandang. Ini contoh kiamat syukro. Artinya kiamat syukro itu hancurnya sebagian alam yang ada di sekitar kita. Itu namanya kiamat syukro. Kiamat kecil. Ya, sudah ada contohnya. Udah paham loh nih anak-anak masalah kiamat syukro? Pak, Sopi udah paham belum? Apira? Udah ya. Kiamat yang kedua yaitu kiamat kubro, artinya kiamat besar. Kiamat kubro artinya seluruh alam di dunia ini hancur luluh anak-anak. Matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya sehingga saling bertabrakan. Ya, planet-planet saling bertabrakan, hancur. Tuh, itu namanya kiamat kubro, kiamat besar. Bahkan kita ini sudah tidak ada kehidupan lagi di dunia. Ya, itu namanya kiamat kubro besar. Satupun makhluk di muka bumi ini tidak ada yang bisa hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kiamat kubro, kiamat besar anak-anak. Tidak ada yang mengetahui datangnya kiamat kubro kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu datangnya kiamat kubro. Kiamat kecil aja kita tidak tahu, apalagi kiamat besar. Ya. Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil, hai Israfil, coba kamu tiup. Tiupan yang pertama akan meluluhkan, akan menghancurkan dunia. Apa yang ada di alam semesta ini akan hancur lebur. Tidak satupun manusia yang hidup. Itu ngeri anak-anak. Kita melihat kiamat syukro aja ngeri, tsunami, apa itu, ombak naik di laut, menghancurkan alam sekitar kita. Apalagi kiamat kubro besar, ngeri anak-anak. Gunung-gunung berterbangan. Tuh anak-anak, gunung aja tuh yang begitu kuat kita lihat kokoh berterbangan seperti kapas. Nah, bumi berguncang, dahsyat. Itu anak-anak sekalian. Jadi kiamat itu ada dua macam, ada kiamat syukro, ada kiamat kubro. Kalau kiamat syukro artinya kiamat kecil, hancurnya alam yang ada di sekitar kita.
kalau kiamat kubro, kiamat besar akan menghancurkan alam semesta beserta isinya, termasuk kita makhluknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Jadalah ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungnya. Itu anak-anak sekalian. Kita lihat ya contohnya ada yang pada gambar amati gambar. Bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu anak-anak sekalian. Jadi kiamat itu ada dua macam ya. Kiamat kubro dan kiamat kubro. Lalu nama-nama lain hari kiamat. Jadi kiamat itu mempunyai nama-nama anak-anak. Yang pertama Yaumul Kiamah, artinya hari kiamat. Yang tadi kita bahas, hari kiamat hancur lebur seluruh alam semesta beserta isinya. Lalu Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan. Jadi setelah hari kiamat, lalu ada yang namanya hari kebangkitan. Allah akan membangkitkan manusia dari alam itu. Setelah hancur alam dunia ini, kita dibangkitkan anak-anakku sekalian dari alam kubur. Berbeda-beda bentuk tuh manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bentuknya seperti mukanya bercahaya, anak-anak. Ada yang mukanya seperti babi. Itu berbeda-beda tergantung amal perbuatan mereka pada hidup di dunia. Lalu yang ketiga, Yaumul Hasyr, hari berkumpulnya di padang mahsyar. Nanti ketika itu anak-anak kita dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kiamat punya tanda-tanda. Ada tanda kecil, ada tanda besar anak-anak. Tanda-tanda kecil, ya. Tanda kecilnya banyak ulama yang muslim yang wafat. Sudah banyak kita saksikan anak-anak ulama-ulama muslim yang wafat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kemarin Syekh Ali Jaber. Lalu kiamat kubro, tanda-tanda kiamat besar anak-anak dari Ujaifah bin Asid Al-Ghifari berkata Rasulullah SAW menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Dia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Kata sahabat. Lalu Rasulullah bersabda, kiamat akan terjadi. Sehingga kalian melihat sebelum tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebutkan kabut. Jadi anak-anak kiamat besar sebelumnya kiamat datang, kabut itu datang. Kabut. Selama 40 hari 40 malam datangnya kabut, asap ke anak-anak. Lalu Pak Guru akan membagikan 3 kelompok anak-anak sekalian ya. Ya 3 kelompok ya. Kelompok pertama yaitu Aura Putri. Aura Putri nih dengerin, mana Aura Putri. Yang kedua kelompok pertama grupnya kelompoknya Aura Putri, Sakila, Abdul Wahab, Putri Sofi ya. Nih, kesimpulan pelajaran kita kali ini yaitu hari kiamat atau hari akhir adalah hancurnya alam semesta serta isinya. Hari kiamat terbagi menjadi 2 yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Datangnya hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tandanya sebelum kiamat itu sendiri datang. Dengan adanya kita beriman kepada hari akhir agar manusia bisa lebih mempersiapkan diri ya dalam menghadapi hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua ya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita tutup
pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus.